bahwa nanti di suatu zaman akan datang seseorang yang namanya dijuluki Tu Pute Inong Kinong. Artinya orang putih yang bersih berkilau-kilauan. Asyhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا ظهر الخسوف وفيه نور والهدى خير لنا ولخيرنا أمر بدا هبت رياح النصر من محبوبنا مشمولة قد بردت حر العدا في ليلة قدت ثياب غمامها برق الرواعد كان فيها مرجدا قمر معين الصادقين Assalamualaikum. Ini sekulenya di ojone lahne. فاسعوا زرافات ووحدانا له متندمين. Kota kedua yang mendapatkan karunia untuk dikunjungi oleh Hazrat Khalifah adalah kota Yogyakarta. Di kota ini, beliau hadir dalam rangka memenuhi undangan khusus sebagai pembicara utama dalam acara seminar internasional di Universitas Gadjah Mada. Selain itu, Hazrat Khalifah mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh intelektual serta memenuhi kegiatan internal bersama para anggota Jemaat Ahmadiyah Yogyakarta dan sekitarnya. Luar biasa. Segera tahu bahwa Huzur akan datang. Segenap kita bergerak. Dan segenap teman-teman kita yang non-Jemaat kita informasikan. Dan ketika saya sampaikan bahwa Huzur kami datang, Khalifah kami datang, ingin ketemu dengan segenap pejabat-pejabat Gadjah Mada, syukur juga dengan pejabat-pejabat akademisi di Yogyakarta, maka dengan serta-merta Saudara Ikhlasul Amal, Saudara Profesor Ikhlasul Amal langsung mengorganisasikan pertemuan bersama segenap akademisi Yogyakarta. Dan itu adalah suatu hal yang benar-benar tidak bisa kita lupakan. Karena Huzur di sana bukan hanya
ketemu dengan bicara-bicara secara personal, tetapi juga dalam suatu kesempatan pidato beliau itu disambut dengan sangat-sangat gembira, dengan sangat-sangat penuh perhatian oleh akademisi Yogyakarta. Jadi waktu itu kan kami, walaupun saya tim 9 ya, dan juga seperti 2000, tetap saya fokus juga di Jogja, karena saya di daerahnya di Jawa Tengah waktu itu kan, di Yogyakarta. Saya bertanggung jawab penuh untuk pelaksanaan di sana, karena seminar besarnya kan itu di sana, ya seminar utamanya itu di UGM. Itu kami membentuk tim lah, ya, tim yang istilahnya saya katakan juga seperti itu setiap saya rapat dengan tim itu. Jangan ada yang ragu sedikit pun dengan kedatangan Huzur, harus yakin dan doa yang kuat pasti Huzur datang. Akhirnya kami membuat tim yang dengan kurnia Allah Ta'ala, yang di bawah komandonya Pak Haryana, yang tim pelaksana, ketua pelaksana aja Pak Uut waktu itu, dia juga luar biasa jeniusnya ya dalam mengaturnya itu. Alhamdulillah dengan kurnia Allah Ta'ala berjalan lancar. Yang berkesan sih memang utamanya sih waktu ini ya, waktu Huzur pidato ya, UGM itu. Saya sih sering cuma Huzur ya, dari awal sampai akhir juga. Tapi ketika di UGM itu beda. Saya juga aneh gitu. Beliau tuh wajahnya, ininya, pakaian dan sebagainya. Saya sampai aneh juga, sampai keluar kuduk istilahnya gitu. Begitu bercahaya, begitu bersinar, luar biasa, beda. Nah, saya sering jumpa beliau kan, tapi waktu itu beda. Aneh itu mah. Keanehan yang luar biasa itu. Kewibawaan beliau ya. Cahaya beliau luar biasa ya. Sinarnya itu mungkin mata saya yang melihat ya, nggak tahu orang lain ya. Mata saya sih begitu lihatnya gitu ya. Ya itu. Dan ketenangannya, wibawanya sangat luar biasa itu ya. Iya kan itu sudah direncanakan awal-awal kan, bahwa nanti akan ada seminar atau ya simposium apapun juga namanya. Dan Huzur akan menyampaikan pidatonya. Ya, pidatonya juga beliau sudah dalam bahasa Inggris, sudah diterjemahkan sebelum event itu berlangsung, itu sudah dibagikan. Dan alhamdulillah sangat luar biasa sekali yang hadir. Dan tentu saja saya yang diminta kan untuk menerjemahkan, saya duduk pada awam di tengah Huzur, baru saya sebelah kiri itu. Beliau tanya ini bagaimana, mau menerjemahkannya bagaimana ini, karena beliau tanya jawabnya dalam bahasa Inggris, pidato juga dalam bahasa Inggris ceramah beliau. Kemudian saya bilang saya lebih baik menerjemahkannya di dalam bahasa Urdu dari Indonesia ke Urdu, beliau nanti terangkan, dan kemudian saya terjemahkan dalam jawaban Huzur, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah tanya jawab sekitar 1 jam lebih itu berjalan langsung. Saya lihat dari dari muka ya, ekspresi para penanya itu dan lainnya, itu kelihatan merasa puas atas jawaban Huzur itu. Jadi itu sangat luar biasa sekali, itu kurnia yang sangat besar bagi saya sendiri pribadi ya, dan itu semua doa Huzur sajalah yang sebetulnya kita bisa menerjemahkannya dengan baik. Karunia istimewa lainnya selama kunjungan Hazrat Khalifah di Yogyakarta adalah MTA Indonesia dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berhasil menyiarkan secara langsung ke seluruh dunia program khutbah Jumat Hazrat Khalifah. Yang terkenangnya itu adalah ada khutbah Jumat kan yang disiarkan ke seluruh dunia itu. Bisa MTA berhasil itu menyiarkan khutbah Huzur di Indonesia, disiarkan ke MTA seluruh dunia itu di Jogja ya. Pertama kali untuk MTA internasional juga melakukan siaran langsung di luar Eropa. Di dunia ini baru Indonesia saja pada saat itu melakukan siaran langsung di luar Eropa ya. Ya karena kita mempunyai kecintaan dan keyakinan yang besar bahwa ini Khalifah, pemimpin Islam seluruh dunia, di mana Khalifah bicara, maka seluruh anggota jemaat seluruh dunia harus mendengar suara Khalifah. Maka pada saat rapat dengan pengurus pusat tamu agung di Indonesia, MTA mengusulkan bahwa Huzur khutbah di Indonesia harus siaran langsung.
dengan alasan tadi bahwa suara hujur harus didengar oleh jemaat di seluruh dunia. Pada saat itu juga kita sewa peralatan dari Indosat untuk SNG-nya, ya untuk siaran langsungnya. Kemudian untuk komunikasinya ke MTA London kita dibantu oleh Hudam dari MTA Australia, dan dari MTA dari Rabuah juga ada datang membantu kita untuk komunikasi dengan MTA di pusat. Sehingga siaran langsung hujur, 3 khutbah hujur dan 1 seminar di Jogja itu kita bisa siaran langsung dengan baik, alhamdulillah. Jadi ketika hujur mulai itu, khutbah mulai ini, itu suara speaker itu mantul, ya, yang kita berdiri itu stage itu, jadi nggak jelas itu apa yang, jadi ada gaungnya itu. Waduh, itu sudah mulai itu keringat, ya. Jadi hujur di awal-awal itu masih bisa saya tangkap, ya, biasa hujur mengucapkan kurnia Allah Ta'ala, kedatangan macam-macam lah. Tapi ke belakang kesininya itu baru berapa saat aja udah susah saya memahami itu, karena mantul itu. Dan itu yang tidak dicek, ya, awal-awal itu. Saya bilang begitu, hujur, awas ini sonaria. Saya tidak mendengar, udah kurang jelas. Jadi hujur pun terdiam, berkisrah, bagaimana ini? Saya lebih dekat lagi, kira-kira setengah meter begitu. Itu juga masih kurang. Akhirnya hujur itu ya ada poin-poin itunya tuh digitukan ke saya tuh. Apa kertasnya itu gitu kan. Sudah saya itu terus begitu kan, silakan tadi hujur. Jadi masih ingat hujur, berkisrah katanya. Jadi dia sambil bisik gitu, bagaimana tuh? Saya lebih dekat saja kan. Nah, baru gitu saya tutup mata saja, saya usahakan untuk itu, dan nggak tahu itu kalau itu udah keringat dah. Badan saya barangkali udah turun 1 kali 2 kilo itu waktu itu. Itu basah semua itu benar. Saya ada yang lihat di bawah itu kelihatan bagaimana risaunya saya kan. Akhirnya ya setelah itu mulai agak jelas. Saya pejamkan mata saja, ya Allah. Mulailah. Nah itu kira-kira 1 menit 2 menit itu awal. Baru mulai alhamdulillah. Sudah nggak ingat apa-apa lagi. Yang penting saya dengar apa yang disampaikan. Tapi ya hujur pun tahu kan, sehingga khutbah itu singkat dan biasanya pun tidak lama itu. Ya, kalau biasanya hujur kan sampai 1 jam berapa. Tapi itu barangkali 15 menit, 20 menit, total setengah jam lebih lah ya dengan itu. Nah setelah acara khutbah selesai, itu kan disalamin oleh hujur tuh, disalamin satu persatu. Saya mendampingi beliau, untung di ininya, di setiap anggota itu ada ininya, namanya, dari mana cabangnya gitu. Jadi saya enakannya menjelaskan ke hujur ini dari anu terus. Semuanya cium tangan. Saya udah kasih isyarat, jangan dirangkul hujur ini. Apalagi banyak kayak gini kan, supaya melandaskan waktu juga, supaya juga dia nggak terganggu kesehatannya. Jadi cium tangan semua. Tapi tiba-tiba ada orang yang aneh itu. Jatuh itu loh ke depan hujur, mencium tangan kaki hujur itu. Saking cintanya kali ya, saking gimana, saking udah nggak kuatnya tuh gimana ya itu. Kata hujur, jangan begitu tuannya katanya, cukup bangunlah tuan, jangan begitu kata. Itu. Jadi itu kasih cintanya barangkali ya orang Indonesia pada khalifah itu sampai begitu. Rupanya anggota jemaat yang berkumpul di Jogja untuk mulakat ini ribuan jumlahnya, sangat banyak. Awalnya sudah ditempatkan di beberapa ruangan-ruangan, lalu nanti anggota akan mendatangi huzur untuk bermulakat bersama. Tapi rupanya tidaklah demikian. Rupanya para anggota menanti di setiap ruangan-ruangan, lalu huzur mendatangi ruangan-ruangan itu satu persatu, bertemu di setiap ruangan yang ratusan orang jumlahnya, dan gantian huzur mendatangi ke ruangan ini, datang ke ruangan ini, dan terus berkeliling. Dikarenakan ribuan jumlahnya, proses mulakat ini dari pagi hingga siang, bahkan hingga sore hari. Kami melihat pada saat itu, karena kami mendampingi huzur untuk bermulakat dengan para anggota, betapa huzur dengan sukacita dan luar biasanya huzur tidak pernah merasa letih. Padahal kami dari tim keamanan merasakan cukup letih karena harus berdiri dalam waktu lama dan harus berjalan pada waktu lama. Dan kami sebetulnya itu bergantian, sedangkan huzur terus saja berjalan. Inilah yang menyadarkan kami bahwa seorang pemimpin
adalah khadim bagi umatnya, bagi bangsanya, bagi kaumnya, dan bagi jemaatnya. Di Jogja relatif tidak seperti di Jakarta, karena Jogja itu jarak satu dengan kegiatan beliau itu tidak terlalu crowded ya. Di Jakarta itu satu tempat kegiatan beliau itu membutuhkan mobilitas yang tinggi. Beberapa hari sebelum Huzur mendarat di Bandara Soekarno-Hatta di Indonesia, kami yang tergabung dalam tim keamanan Huzur untuk wilayah Yogyakarta dilepas oleh Bapak Sadar Khudam, pada waktu itu Bapak Abdul Muksid. Kami dilepas dari Parung sekitar 50 hingga 60 orang. Dan kami mengadakan perjalanan ke Jogja, dan setibanya di Jogja, rupanya tim keamanan lokal yang terdiri dari rekan-rekan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogja sendiri sudah standby. Sehingga jumlah dari tim keamanan di Jogja relatif cukup banyak, dan pada saat yang bersamaan diadakan meeting, pertemuan, dan dilakukan konsolidasi internal. Karena kita memiliki visi dan misi yang sama, sehingga proses konsolidasi sangat mudah. Dan dalam pelaksanaannya sangat kompak, alhamdulillah. Dari hasil rapat, ditugaskan bahwa tim keamanan, yaitu kami, akan menjaga beberapa lokasi. Yang pertama adalah tempat tinggal Huzur di kompleks VVIP di sekitaran UGM. Yang kedua adalah di lokasi seminar di UGM. Kemudian di lokasi sholat Jumat, kemudian di lokasi mulakat Huzur, kemudian di Masjid Jemaat di Yogyakarta, dan yang terakhir adalah di beberapa kegiatan pertemuan Huzur dengan para tokoh-tokoh intelektual Yogyakarta. Selama beliau acara di seminar, kita biasanya beliau kita jaga di belakang, tidak. Terus kemudian kalau pada saat beliau acara dengan jemaat, acara internal, itu lebih biasanya beliau juga lebih rileks. Anggota kita juga tim keamanan jauh lebih rileks dibandingkan kalau kita berhadapan dengan masyarakat. Setelah beberapa hari berlalu, tibalah waktunya Hazrat Khalifah meninggalkan kota Yogyakarta. Beliau melanjutkan agenda kunjungannya ke beberapa daerah di Jawa Barat. Waktunya udah datanglah kereta, itu Huzur naik ke kereta, itu ibu-ibu semuanya ini ikut serta dari belakang. Sampai kereta itu berangkat, kejar-kejar itu ibu-ibu itu, Huzur Bang Huzur sampai teriak-teriak itu. Lari-lari itu mengikuti kereta jalan. Itulah bagaimana ya rasa kecintaan jemaat Indonesia ya. Ibu-ibu ya, bapak-bapak semua itu yang tua, bahkan bukan hanya yang muda, yang tua pun ikut lari itu di rel itu ngejar-ngejar kereta sambil teriak-teriak Huzur gitu. Seolah-olah tidak mau ditinggal oleh Huzur gitu kan. Itu rasa cinta kita ya, jemaat kita di Indonesia. Rupanya kereta yang ditumpangi Huzur itu harus transit terlebih dahulu beberapa menit saja di stasiun Purwokerto. Ketika tiba di stasiun Purwokerto, tiba-tiba hal yang serupa terjadi. Rupanya di stasiun Purwokerto pun ratusan anggota jemaat berkumpul dan meneriakkan Huzur. Assalamualaikum Huzur. Huzur sempat bertanya, siapa ini katanya. Lalu dijawab bahwa ini adalah anggota jemaat di sekitar Purwokerto Huzur. Huzur langsung, karena selama di kereta Huzur lepaskan pagri beliau pakai pagrinya, lalu Huzur menuju pintu keluar. Dan kami langsung diberi kode oleh pengawal Huzur agar turun untuk menjaga Huzur. Huzur berdiri di pintu keluar, hanya berdiri tidak sampai turun. Dan di situ anggota jemaat di Purwokerto menangis semuanya. Bisa melihat langsung wajah Huzur, melihat, tapi tidak bisa berkata-kata. Saya melihat hanya Huzur, Assalamualaikum Huzur, dan Huzur dengan penuh kebapaan menjawab salam-salam tersebut dengan penuh kasih sayang. Dengan senyum Huzur
melambaikan tangan, menjawab Waalaikumsalam. Dan anggota jemaat hanya bisa menangis. Saya melihat begitu penuh. Stasiun Purwokerto pada saat itu menunjukkan kecintaan yang luar biasa. Dan karena transit hanya beberapa menit saja, tidak bisa lama di sana, maka hal yang terjadi di stasiun Yogyakarta rupanya terulang di stasiun Purwokerto. Huzur lalu masuk dan semua anggota jemaat meneriakkan nari takbir Allahu Akbar, dan beberapa orang berlari ingin tetap bisa melihat Huzur di jendelanya. Dan saya melihat sampai Huzur dan staf Huzur itu sampai geleng kepala. Sampai mereka tuh, kebetulan saya berdampingan dengan staf Huzur bagian bahasa Arab. Beliau bertanya pada saya, kenapa katanya anggota jemaat Indonesia seperti ini? Lalu saya jawab, kami sudah sangat rindu dengan Huzur. Kami sangat menantikan beliau sudah puluhan tahun. Sehingga wajar jika inilah ekspresi yang dapat kami perlihatkan. Kami hanya bisa menangis. Sehingga beliau pun tertegun, ya, dan beliau pun, staf Huzur ini pun menangis berkaca-kaca wajah. Ya Rabbi fa'mur kharbaha mutawahhida, Ya Rabbi fa'mur kharbaha mutawahhida.